Wan Ning sudah jam 5 pagi, cepat bangun, cuci baju. Ibu, kenapa? Masukkan saja baju ke mesin cuci. Aku mau tidur lagi. Kemarin habis menikah, capek 22 jam. Aku tidur kurang dari 4 jam, sakit kepala banget. Kenapa suruh aku bangun cuci baju? Ibu, ngapain? Sepagi ini? Mesin cuci sudah aku jual, mulai sekarang cuci baju harus pakai tangan. Mesin cuci itu, aku baru beli 2 hari lalu, belum pernah dipakai. Kok kamu jual? Ibu, beneran? Mesin itu harganya ribuan ibu jual? Rumah ini. Tapi aku dan Zhou Minyu untuk menikah, sengaja beli yang ada pengering dan sterilisasi. Aku pilih sendiri. Biar pas musim hujan tidak perlu khawatir baju tidak kering. Kamu jual begitu saja. Kalian anak muda sekarang terlalu bergantung pada peralatan listrik. Dulu aku muda tidak ada mesin cuci tetap hidup baik-baik saja. Barang itu, selain boros listrik, tidak ada gunanya. Aku lihat masih baru, makanya aku jual cepat, laku 1.000 lebih. 1.000? Mesin itu fiturnya lengkap, beli habis 8.000 lebih, belum pernah dipakai sama sekali. Kamu jual 1.000 lebih? Iya, 1.000 lebih. Udah banyak. Kalian anak muda tidak tahu cara hemat dan cari uang. Kedepannya, kamu harus banyak belajar dari aku. Sudah, hari sudah siang, cepat ke sini. Mulai sekarang, kamu setiap pagi, jam 5 harus bangun cuci baju seluruh keluarga pakai tangan, dengan begitu hemat uang dan listrik sekaligus olahraga. Ibu, aku setiap pagi jam 7 harus berangkat kerja, lembur sampai malam sudah biasa. Kalau aku bangun jam 5 setiap pagi cuci baju seluruh keluarga pakai tangan aku, cuma bisa tidur 4 jam sehari. Apa ibu rasa itu cukup? Dulu aku muda setiap hari bangun jam 5, kerja rumah, bertahun-tahun tetap bertahan. Kenapa kamu tidak tahan? Menurutku kamu terlalu cengeng. Aku cengeng? Kamu setiap hari jam 8 sudah tidur tepat waktu. Jam 5 tidak bangun? Mustahil. Aku setiap hari kerja keras, cari uang supaya hidup lebih baik, kenapa harus sengaja cari susah? Aku dan Zhou Minyu pacaran 3 tahun. Dia melihat sendiri kelelahan, aku lembur sampai malam. Dia lebih tahu dari siapapun betapa aku butuh tidur yang cukup. Wan Ning, setiap hari melihatmu bekerja begitu keras, aku sungguh kasihan. Setelah menikah nanti, urusan rumah tangga tidak usah kamu pikirkan, serahkan semuanya padaku dan ibuku. Kami akan merawatmu dengan baik. Wan Ning, apa yang ibuku katakan, ada benarnya. Orang dulu memang tidak punya mesin cuci, bukankah mereka juga bisa melewatinya? Ibu juga demi kebaikanmu, dia ingin kamu lebih banyak berolahraga, jangan sia-siakan niat baiknya. Lihat, bahkan Mingyu pun tahu, aku ini demi kebaikanmu. Wan Ning, kamu sekarang sudah menikah, harus belajar bagaimana menjadi seorang istri dan ibu yang baik. Anak perempuan dan menantuku di luar negeri, kemarin tidak sempat menghadiri pernikahan kalian. Hari ini, mereka khusus pulang, akan tinggal di rumah selama 2 hari. Nanti, aku dan Mingyu pergi menjemput mereka di bandara. Kamu di rumah cuci pakaian, bersihkan rumah dan masak 1 meja makanan, sampai kami kembali. Oh iya, nanti kamu juga siapkan kamar utama untuk anak dan menantuku tinggal. Mereka lelah. Setelah perjalanan, kamar utama lebih nyaman untuk tidur. Kamu juga setuju membiarkan adikmu dan mereka tidur di kamar utama? Wan Ning, aku tahu kamar utama ini, tempat tidur pengantin ini, semua kamu sedikit demi sedikit, dekorasi dengan hati-hati, kamu sangat mementingkannya. Seharusnya kita baru saja menikah. Memberikan kamar utama. Memang agak tidak pantas, tapi itu kan adik kandungku, dia sudah 3 tahun di luar negeri. Sekarang susah payah pulang sekali, aku sebagai kakak, sudah seharusnya menjadi tuan rumah yang baik. Lagi pula, mereka hanya 2 malam, kita di kamar tamu saja berdesakan. Tidak apa-apa kan? Lagi-lagi begini. Menjual mesin cuci tidak apa-apa, jam 5 pagi dibangunkan untuk cuci tangan, cuci baju seluruh keluarga tidak apa-apa, memberikan kamar utama pada orang lain juga tidak apa-apa, semuanya tidak apa-apa. Baik, ikuti kalian saja. Nah, begitu dong Wan Ning, aku tahu kamu pasti akan menjadi menantu perempuan yang baik. Sayang kamu sungguh pengertian. Bisa menikah denganmu yang istri yang perhatian, adalah keberuntunganku. Wan Ning, nanti kamu siapkan kamar, bersihkan dengan baik, spray harus ganti yang baru, kamar mandi juga harus bersih. Siapkan handuk dan handuk mandi yang baru, kulit anakku sensitif. Semua harus yang terbaik dan terbaru, dan juga makanan, anak dan menantuku suka seafood siang ini, kamu siapkan 1 meja hidangan seafood. Bu,
Waning alergi parah terhadap seafood, tidak boleh menyentuh barang-barang itu. Alergi? Apa yang harus ditakutkan? Pakai sarung tangan karet saja, kan bukan untuk dia makan? Saat itu Zhou Mingyu di UGD. Dia memelukku dan menjagaku sepanjang malam. Dia berjanji sambil menyalahkan diri sendiri. Aku janji, lain kali siapa yang suruh kamu pegang seafood, aku akan marah sama dia. Kalau begitu nanti pakai beberapa lapis sarung tangan, lalu pakai masker dan celemek. Hati-hati, usahakan jangan sampai kena kulit. Baik. Waning kita wanita yang sudah menikah. Segala hal harus mengutamakan keluarga suami. Hanya dengan merawat keluarga mertua dengan baik, keluarga kita ini akan menjadi lebih baik. Kamu mengerti? Tenang, aku mengerti. Tolong bantu aku melakukan sesuatu. Kak, kenapa kakak ipar tidak ikut kalian? Apa masih sibuk kerja? Aku sengaja menyuruh Shen Waning tinggal di rumah untuk memasak dan membersihkan rumah untuk kalian. Siang ini, makan pesta seafood favorit kalian. Bu, aku dengar kakak ipar sibuk kerja ya? Dia masih punya waktu untuk mengerjakan pekerjaan rumah ini. Dia sengaja begadang beberapa malam baru bisa minta cuti beberapa hari cuti menikah. Lagi pula, wanita setelah menikah, meski sibuk kerja harus pertama-tama melayani mertua dan merawat suami. Kalau tidak, untuk apa kita menikahinya? Bu, Shen Waning menikah dengan keluarga kita tidak minta mas kawin sepeser pun, bahkan memberi mahar sebuah rumah dan renovasi. Kita begini apakah keterlaluan? Apa yang keterlaluan? Dulu waktu aku muda, bangun sebelum subur untuk kerja di sawah, waktu mengandungmu, masih menanam padi di sawah. Aku tetap bertahan, kan? Itu Apa berbeda. bedanya? Wanita itu tidak boleh dimanja, makin dimanja makin manja. Mingyu, aku ibumu. Dalam hal mendidik wanita, aku lebih berpengalaman darimu. Wanita sekarang, kalau kamu tidak tegas padanya, dia akan naik ke atas kepalamu. Dulu waktu aku muda, wanita mana yang tidak patuh pada 3 ketaatan dan 4 kebajikan, menjadi budak bagi keluarga suami. Shen Waning baru masuk, inilah saatnya menetapkan aturan. Kalau sekarang kamu lemah hati, kedepannya tidak akan bisa mengendalikannya lagi. Tapi, bagaimana kalau Shen Waning marah? Dia berani? Apa kamu tidak lihat Shen Waning sekarang betapa penurutnya setelah dididik olehku? Aku suruh Shen Waning cuci baju, dia cuci baju. Aku suruh Shen Waning pindah dari kamar utama, dia pindah, tidak ada satupun keluhan. Aku ingin Shen Waning tahu, siapa tuan rumah di keluarga ini. Hanya dengan begitu, nanti kalau Kian-Kian kembali tinggal, dia tidak akan diperlakukan tidak adil. Kalian tenang, Shen Waning sudah aku didik dengan patuh. Sekarang Shen Waning pasti sudah membersihkan rumah dengan bersih, dan menyiapkan satu meja seafood tinggal menunggu kita untuk makan. Ini ada apa ini? Shen Waning. Shen Waning, di mana? Shen Waning, di mana? Bagaimana bisa begini? Bagaimana rumahku bisa jadi begini? Ini sebenarnya siapa brengsek yang melakukan ini? Waning. Waning hilang. Apa? Untung saja dulu belum sempat mendaftar nikah, bisa keluar dengan selamat. Zhou Mingyu tidak tahu hadiah besar yang kuberikan untuk keluargamu ini. Apakah kamu suka? Shen Waning, kamu di mana? Kenapa rumah jadi seperti bangunan kosong? Apa kau yang melakukannya? Dekorasi, perabotan, dan elektroniknya, semua kemana? Aku suruh orang bongkar dan jual. Kamu gila. Rumah yang baik-baik, kenapa kau bongkar? Kenapa kau bongkar? Kenapa kau bongkar? Bu, sepertinya kamu sangat suka hidup seperti dulu. Orang-orang dulu tidak punya dekorasi dan elektronik seperti ini. Karena kita mau hidup seperti dulu, jadi lakukan dengan total. Jadi, aku suruh orang bongkar semua. Dekorasi, perabotan, dan elektronik yang berlebihan, aku bongkar semua.
Biar kamu kembali ke yang paling asli, keadaan yang paling sejati. Bu, Kamu gila, kamu benar-benar gila. Dekorasi dan perabotan serta elektronik itu sudah terpasang dan dibeli, kita pakai saja. Malahan sengaja dibongkar dan dijual, untuk hidup seperti dulu, bukankah ini cari-cari masalah? Ternyata kamu juga tahu ini memang cari-cari masalah. Tapi Bu, mesin cuci yang kubeli, bukankah kamu juga menjualnya? Bukankah kamu bilang, orang dulu tidak pakai mesin cuci, tetap hidup baik-baik saja kan? Setelah kupikirkan, kurasa omonganmu benar. Kita masih muda, punya tangan dan kaki, hal yang bisa kita lakukan sendiri, jangan bergantung pada alat elektronik itu, dekorasi yang norak itu. Lebih bagus dilihat tapi tidak berguna, berlebihan. Kamu. Ini namanya memutarbalikkan fakta sengaja melawan aku. Bu, kamu salah sangka aku. Bukankah kamu mengajari aku? Perempuan setelah menikah, harus mengutamakan keluarga suami, harus banyak dengar kata mertua. Aku lakukan semua ini, semua untuk berbakti padamu. Kenapa kamu malah tidak senang? Shen Wanning, kali ini kamu terlalu gegabah. Adik perempuanku dan suaminya baru susah-susah pulang dari luar negeri. Kamu tiba-tiba membuat rumah seperti ini. Bagaimana semuanya tidur malam ini? Bagaimana tidur? Dulu orang-orang tidur di mana? Kalian sekarang ya, tidur di situ aja. Masa ibu dulu waktu muda, bisa tidur kasur dan spring bed sebagus ini? Cari aja lantai beton alas pakai, apa aja kan? Bisa tidur lantai beton emang keras? Si ibu paling suka olahraga pasti nggak keberatan kan? Shen Wanning. Jangan kamu di sini sama aku bawa perasaan. Sekarang kamu balik sini, sekarang juga renovasi dan perabotan serta elektronik itu semuanya beli lagi buat aku pasang, biar rumah ini jadi kayak dulu lagi. Ibu, renovasi dan perabotan serta elektronik itu sudah aku bongkar, sudah aku jual, mana bisa aku kembalikan? Kamu jual semua perabotan dan elektronik itu? Kamu jual berapa? 8.000. 8.000. Kalau renovasi plus perabotan dan elektronik habis berapa? Renovasi, 300.000, perabotan dan elektronik, 80.000, total 380.000. $380.000 Shen Wanning? Kamu gila, kamu rugi lebih dari 300.000 rumah, jadi beton kosong Shen Wanning. Kamu gila, kamu beneran gila? Iya Bu, renovasi itu semua pakai uangku sendiri, sebelum nikah aku pasang sedikit demi sedikit. Awalnya, aku pikir kita semua satu keluarga yang penting nyaman tinggal, siapa yang bayar juga nggak masalah. Tapi kayaknya kamu nggak terlalu suka rumah itu, soalnya pas baru nikah kamu jual mesin cuci yang kubeli seharga 8.000, kamu jual lagi 1.000 ya, udah aku bongkar aja semua barang itu. Lagian kamu suka hidup seperti dulu. Kamu. Wanning, bisa gak kamu jangan egois? Kalaupun mau berulah, harus lihat waktu dan tempat dong. Qianqian dan suaminya baru pulang dari luar negeri, bawa barang banyak-banyak, berdiri di sini, bahkan tempat duduk aja gak ada. Kita harus gimana? Gimana? Dulu orang-orang? Gimana? Terima tamu? Kalian ya? Gitu aja. Dulu rumah dari tanah dan genteng, sekarang rumah masih beton kosong, kalian harusnya bersyukur. Shen Wanning, kamu keterlaluan. Aku keterlaluan? Zhou Mingyu, waktu ibumu jual mesin cuciku kok kamu nggak merasa dia keterlaluan? Ibumu suruh aku bangun jam 5 pagi, cuci baju seluruh keluarga pakai tangan, kok kamu nggak merasa dia keterlaluan? Ibumu suruh aku kasih kamar utama untuk adikmu, kok kamu nggak merasa dia keterlaluan? Ibumu suruh aku yang alergi seafood, parah banget mengolah seafood, bikin hidangan seafood, kok kamu nggak merasa dia keterlaluan? Sekarang aku cuma pakai cara kalian memperlakukanku, untuk memperlakukan kalian dengan setara. Kamu merasa aku keterlaluan. Di rumah itu, mereka hanya ingin aku menjalani hidup seperti dulu, tapi kalian tidak boleh, atau sejak awal sampai akhir, kalian hanya berniat membuatku menderita sendirian.
sementara kalian menikmati. Wan Ning, aku tahu, kamu diperlakukan tidak adil hari ini, tapi ibuku sudah tua, pola pikir generasinya berbeda dengan kita. Bisakah kamu sedikit pengertian? Kamu sekarang istriku, kita satu keluarga, kamu tidak perlu dengan ibuku, begitu mempermasalahkan. Zhou Mingyu, ternyata kamu juga tahu aku istrimu. Kalau kamu tidak bilang, aku kira kamu menganggapku budak. Wan Ning, apa maksudmu? Kamu adalah wanita yang paling kucintai. Mana mungkin aku menganggapmu budak? Kita bersama 3 tahun. Betapa dalam perasaanku padamu, apa kamu tidak tahu? Awalnya aku pikir aku tahu. Tapi setelah kejadian hari ini, aku jadi tidak tahu lagi. Kamu pasti lelah, ayo pulang. Dicatat, Wan Ning tidak suka ketumbar, suka udang, banyakkan merica. Pacaran 3 tahun, dia mengingat semua kesukaanku. Saat aku lembur sampai subuh dia menjemputku. Saat aku sedang sedih, dia berusaha menghiburku. Dulu aku mengira, inilah cinta yang terbaik, tapi perbuatan Ibu Zhou hari ini, dan reaksi Zhou Mingyu, membuatku melihat kenyataan. Yang disebut cintanya, hanya di mulut saja. Yang benar-benar diwujudkan, hanya diam dan kompromi. Wan Ning, perasaanku padamu bisa disaksikan langit dan bumi. Kamu tahu tidak? Sejak kamu pergi aku memikirkanmu setiap hari. Bagaimana bisa kamu hanya, karena masalah kecil hari ini, menyangkal hubungan kita 3 tahun? Masalah kecil hari ini, Zhou Mingyu. Kamu sebut ini masalah kecil? Kalau tidak, apa? Bukankah itu hanya mesin cuci? Bukankah itu hanya kamar utama? Kamu cuma karena ini, masalah kecil kayak biji wijen, mau bubarin keluarga, mau meragukan perasaanku padamu? Kamu nggak merasa sedikit berlebihan? Zhou Mingyu, kamu sampai sekarang belum paham, apa sih yang bikin aku marah? Kamu pikir ibuku nyuruh kamu kerja rumah, nyuruh kamu ngosongin kamar utama, bikin kamu ngerasa nggak enak? Bukan. Yang benar-benar bikin aku marah adalah dari awal sampai akhir. Kamu nggak pernah bela aku satu kalimat pun. Beri aku. Aku? Cepat maki dia. Kamu nggak pernah bela aku satu kalimat pun. Waktu ibumu jual mesin cuci, kamu lihat saja di samping ibuku suruh aku bangun jam 5. Waktu nyuci baju pakai tangan, kamu dengerin di samping. Waktu ibumu suruh aku ngosongin kamar utama, kamu mengangguk di samping. Aku pakai cara kalian memperlakukan aku. Memperlakukan kalian, kamu merasa aku keterlaluan. Ibuku suruh aku yang alergi seafood. Waktu ngurusin seafood, kamu malah setuju. Nyuruh aku pakai sarung tangan berlapis. Zhou Mingyu, bilang padaku, apa gunanya suami sepertimu? Wan Ning, aku tahu aku kurang baik, tapi kamu harus mengerti aku dong. Aku nggak suruh kamu berantem sama dia. Aku cuma butuh kamu bela aku dengan satu kata yang adil. Tapi aku rasa nggak sebanding untuk masalah kecil ini bikin ribut dengan ibuku. Jadi aku yang ngalamin nggak apa-apa? Bukan maksudku begitu. Terus maksudmu apa? Dia masih belum mengerti. Seorang suami diam dalam hubungan mertua dan menantu.
artinya apa bagi istri? Artinya dia sendirian tanpa bantuan, artinya di rumah ini, dia selalu orang luar, artinya saat dia berkonflik dengan ibu mertua. Suaminya nggak akan di pihak dia. Meskipun dialah yang dirugikan, dia cuma bisa menerima. Tapi aku Shen Wanning, nggak mau jadi istri yang diam dan menahan semuanya. Zhou Mingyu, kita cerai aja. Dokumen cerai sudah kutandatangani. Ada di kamar kita. Waning, kamu cuma karena masalah kecil begini? Kamu mau cerai sama aku? Ini bukan hal kecil, Zhou Mingyu. Waning, kamu gila. Tidak ada orang ketiga di antara kita, juga tidak ada kekerasan dalam rumah tangga, hanya ibuku yang menyuruhmu melakukan sedikit pekerjaan rumah saja, sampai kamu merusak rumah dan mengancam akan bercerai? Aku Shen Wanning tidak berutang apapun pada keluarga Zhou, juga tidak perlu di tengah reruntuhan mencari cinta yang katanya Zhou Mingyu. Apa kamu pernah berpikir? Hari ini baru hari pertama. Apa? Hanya hal-hal ini yang terjadi sekarang, karena hari ini baru hari pertama pernikahan kita, tapi baru hari pertama ibumu sudah menjual mesin cuciku, membuatku dalam keadaan sangat kurang tidur, bangun jam 5 pagi untuk mencuci tangan. Memintaku menyerahkan kamar utama membuatku mempertaruhkan nyawa untuk menyiapkan untuk keluargamu hidangan seafood besar. Bagaimana menurutmu ke depannya? Apakah aku masih punya hari baik di rumahmu? Pacaran 3 tahun. Aku percaya Zhou Mingyu punya perasaan padaku. Tapi perasaannya terlalu rapuh. Dia tidak tahu bagaimana dalam hubungan ibu mertua dan menantu menjadi penyeimbang. Hari ini dia bisa membiarkan melihat ibunya begitu menentangku besok. Dia akan terhadap ibunya membiarkan ibunya terus bertindak tanpa peduli. Jika pernikahan memberiku hanya kepasrahan dan penderitaan tanpa akhir, maka aku lebih baik tidak menginginkannya. Shen Wanning, kamu gila. Baru saja menikah dengan anakku sudah minta cerai? Kamu mau taruh muka keluarga Zhou kemana? Membuat anakku nanti bagaimana dia bisa keluar bertemu orang? Aku bilang padamu hari ini jika kamu tidak mencarinya dan membawanya kembali. Jangan harap bisa masuk pintu keluarga Zhou lagi. Dasar anak perempuan durhaka. Kakak ipar. Kamu memang terlalu gegabah, bertengkar antara mertua dan menantu itu wajar, lagi pula ibuku tidak keterlaluan. Ini masalah kecil banget, kamu sudah tidak tahan terlalu sensitif. Ternyata di mata seluruh keluarganya penghinaan yang kuterima diperlakukan sebagai tenaga kerja gratis. Bahkan keselamatan jiwa semua terancam di mulut mereka hanya sebagai kata sensitif. Untungnya aku sudah bulatkan tekad untuk bercerai. Kalau tidak, sisa hidupku harus menghadapi mertua perempuan dan ipar perempuan seperti ini, maka setengah hidupku akan hancur total. Zhou Mingyu mungkin tidak pernah berpikir aku benar-benar akan pergi. Lagi pula, di mata keluarganya, aku sudah menikah ke keluarga ini. Meskipun diperlakukan tidak adil, paling-paling hanya menangis dan merajuk, akhirnya akan kembali patuh terus menjadi menantu yang baik, tapi mereka meremehkanku. Aku bisa di tempat kerja membangun duniaku sendiri. Tentu saja tidak akan memilih untuk menahan amarah di rumah. Waning, jangan marah. Kamu di mana sekarang? Aku jemput kamu, kita bicara langsung. Di antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan langsung. Besok jam 9 pagi aku tunggu di kantor catatan sipil. Ada apa dengan Waning? Bukankah kamu baru menikah kemarin? Kenapa hari ini sudah mau cerai? Bu, begini. Bu, keadaannya seperti ini. Aku sudah mengosongkan rumah hingga jadi kosong. Aku benar-benar tidak tahan lagi. Mungkin ibu juga akan menyuruhku bersabar. Lagi pula, dalam pandangan generasi tua bercerai adalah masalah besar. Apalagi aku baru menikah sehari sudah cerai. Jika tersiar nama baik lebih buruk lagi. Nak, kamu benar, kamu masih muda. Salah sekali tidak apa, asal jangan salah seumur hidup. Baik. Nanti malam pulang ke rumah saja. Ibu masakan musuh. Ya.
Aku tidak ingin membuat ibuku melihatku dalam keadaan kacau. Dia akan sedih, dan aku tidak tega. Sudah pulang? Pulang sudah, bagus, cepat cuci tangan, makan. Ayo, makan banyak, ini semua yang kamu suka. Dua hari hampir tidak tidur. Hari ini aku akan tidur nyenyak. Nak, jangan takut. Ada mama dan papa untuk semuanya. Pergilah. Selesaikan urusanmu dan cepat pulang. Waning, bunga lili favoritmu. Bunganya tidak usah, terima kasih. Setelah semua urusan selesai, kita masing-masing pergi jalan sendiri. Waning, kita jangan bercerai, ya? Bukan. Aku tahu kamu pasti mencintaiku. Kalau tidak, kamu tidak akan menikah denganku. Kita saling mencintai. Kenapa kamu harus karena satu hari kejadian menyangkal perasaan kita selama 3 tahun? Zhou Mingyu. Aku tidak menyangkal perasaan kita selama 3 tahun ini. Tapi pernikahan bukanlah pacaran. Pernikahan adalah urusan dua keluarga. Aku tahu itu urusan dua keluarga, tapi ibuku sudah menyesal. Dia keras kepala, kita jalani hidup kita sendiri, kenapa kamu harus? Semua yang terjadi kemarin membuatku melihat sosok dirimu yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ada apa denganku? Aku tidak melakukan apa-apa. Benar. Kamu memang tidak melakukan apa-apa. Tapi disitulah masalahnya. Cinta memang pernah ada, tapi lenyap dalam sekejap. Ketika dia memilih berdiri di belakang ibunya, melihatku dihina oleh hidup dan hal-hal remeh, dan diam saja. Aku tahu pria ini tidak layak aku buang waktu bahkan 1 detik pun. Kamu benar-benar sudah yakin, tidak mau mediasi. Sudah yakin. Tanda tangani. Waning. Waning, beri aku satu kesempatan lagi. Lagi pula kita punya perasaan 3 tahun. Aku sungguh mencintaimu. Tidak ingin berpisah denganmu. Mereka adalah 2 keponakan dari ibu mertua. Biasanya di desa sering berkelahi dan main hakim sendiri, tidak sedikit membuat masalah. Tidak menyangka ibu mertua malah membawa mereka menemuiku. Shen Waning, karena kamu sudah bercerai dengan anakku, maka soal kamu membongkar renovasi rumahku kita harus hitung baik-baik. Biaya renovasi 380.000. Kamu harus segera ganti rugi. Uang renovasi rumah itu aku yang keluarkan sendiri. Aku membongkar barangku sendiri. Kenapa harus ganti rugi padamu? Barang-barangmu sendiri.
Kamu menikah ke keluarga Zhou kami, kamu sepenuhnya milik keluarga Zhou, uangmu tentu juga milik keluarga Zhou. Kamu membuat keluarga kami kehilangan lebih dari 300.000 dan masih ingin bercerai begitu saja. Kamu pikir kami sekeluarga mudah diintimidasi, bukan? Aku bilang padamu, Shen Wanning. Hari ini, jika kamu tidak memberi uang, maka aku akan menyuruh kedua keponakanku ini untuk mengajarimu pelajaran. Shen Wanning, sebaiknya kamu sadar diri bibiku di desa ini berkuasa, kamu menikah ke keluarga Zhou, harus mengikuti aturan keluarga Zhou. Nah, Akhirnya akan muncul untuk menghentikan semua ini. Bu, jangan begitu. Di depan kantor, catatan sipil, banyak orang lalu lalang, tidak baik untuk citra. Tidak baik untuk citra. Ternyata, di dalam hatinya ibu, mertuanya memeras dan memukuli mantan istri, hanya dianggap tidak baik. Apa yang tidak baik? Dia merusak rumah kita, menyebabkan adikmu pulang, bahkan tidak punya tempat tinggal. Hari ini aku benar-benar akan mengajar orang yang tidak tahu diri ini. Kamu mau memberi uang atau tidak? Aku merusak milikku sendiri yang direnovasi dengan aset pranikah. Mengapa harus memberi uang kepadamu? Sudah dinasihati tidak mau, dipaksa baru mau. Aku sungguh tidak menyangka Ibu Zhou ternyata benar-benar berani di depan umum memukul orang. Yang lebih membuatku kecewa adalah Zhou Mingyu, baru saja mulutnya bilang cinta padaku, sekarang diam saja melihat ibunya memukuliku saat ini. Aku hanya menyesali kebutaan mataku sendiri, telah menikahi pria seperti ini. Jangan mendekat. Dasar jalang kecil mau lapor polisi. Sepertinya hari ini jika tidak kuajari pelajaran kamu benar-benar tidak akan tahu apa itu artinya tahu diri. Lihat saja kau masih bisa sombong. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan pernah masuk ke keluarga Zhou lagi. Kalian sedang apa? Siapa yang mengizinkan kalian memukul orang sembarangan? Aku menegur menantu perempuanku, apa urusanmu? Aku bukan menantunya. Aku bukan menantunya. Aku sudah bercerai dengan putranya. Aku adalah komandan tim kriminal, Zhang Yi. Tidak peduli wanita ini siapa bagimu, itu bukanlah alasan untuk memukulinya sembarangan. Apakah Anda ingin menuntut masalah ini? Ya. Xiao, di depan kantor catatan sipil ada orang yang membuat keributan, bawalah beberapa orang ke sini. Itu dia. Saya tidak bersalah. Kalian tidak bisa menangkap saya. Saya hanya mengambil uang saya sendiri. Ketua Zhang, masalah ini bukan salah saya. Menantu saya ini yang cari masalah. Dia baru menikah dengan anak saya, lalu dia dekorasi senilai 380.000. Dibongkar, semua 380.000 loh. Saya hanya ingin dia ganti rugi. Apa itu salah? Apa yang dia katakan itu benar? Dia seenaknya menjual mesin cuci. Mulai sekarang, cuci semua baju keluarga. Dekorasi rumah itu, saya bayar sendiri sebelum menikah. Ini kontrak dekorasinya, catatan pembayaran dan faktur. Dekorasinya memang atas nama Nona Shen. Nona Shen berhak mengelola hartanya sendiri. Tapi dia sudah menikah ke keluarga kami, uangnya jadi milik keluarga kami dong.
Sekarang negara hukum. Tidak ada istilah menikah ke keluarga, siapa uang jadi milik siapa, dan memukul orang itu melanggar hukum. Yang pertama harus kamu pikirkan adalah bagaimana mendapat maaf dari korban. Saya kan tidak memukulnya sampai apa-apa, tidak kan cuma satu tamparan. Sekarang mana ada mertua dan menantu yang tidak bertengkar, lagi pula, saya tidak pakai tenaga cengeng banget sih. Tidak apa-apa. Lihat luka di wajahnya, bekas merah di wajahnya masih ada. Kamu bilang ini tidak apa-apa. Dengan ini saja dia bisa lapor polisi? Kamu tahu konsekuensinya? Ming Yu, kamu bicara dong, istrimu mau laporin ibumu, masa kamu diam saja? Kamu jangan membela orang luar. Waning, hari ini ibuku yang salah. Tapi dia tetap ibuku. Aku masih di pihakmu, jangan lanjutkan lagi ya. Ketua Zhang, saya tidak hanya akan lanjutkan masalah Li Chuilan pukul saya untuk dapat keadilan, saya juga akan tuntut dia kasus sengaja rusakkan ponsel saya. Dia harus untuk perbuatannya menanggung tanggung jawab hukum. Ponsel itu baru saya beli tahun ini senilai 12.000 yuan. Ini bukan saya asal buat faktur pembelian dan catatan pembayaran lengkap, semua ada di sini. Siap diserahkan ke polisi untuk diperiksa. Menurut pasal 275 KUHP sengaja merusak barang orang lain dengan nilai cukup besar atau dengan keadaan serius lainnya bisa dikenai pidana. Sedangkan nilai ponsel saya ini sudah mencapai standar untuk penuntutan pidana. Saya sepenuhnya bisa secara resmi menuntut pidana kamu, membuatmu menghadapi pidana penjara maksimal 3 tahun kurungan atau denda. Ini bukan ancaman ini, ketentuan hukum. Kamu mau aku di penjara? Aku cuma jatuhkan HP murahan, apa hakmu memenjarakanku? Kamu fitnah aku? Kamu sengaja target aku? Pasti? Di depan umum, kamu berani pukul aku dan rusak barangku. Kenapa aku masih harus jaga muka? Apa hakmu? Kapten Zhang, masalah ini aku akan tuntut sampai tuntas. Tolong staf di sini proses sesuai hukum dengan tegas, tidak pakai perasaan. Baik, tenang saja. Nona Shen, kami pasti proses sesuai hukum, tidak akan tolerir. Waning, itu ibuku. Setidaknya kita pernah menikah. Bisakah demi aku, maafkan dia sekali ini? Pasti tidak akan terulang lagi. Kalian urus diri baik-baik. Sen Waning, tunggu aku. Dengarkan penjelasanku, tidak seperti yang kamu kira. 3 hari, hasil proses wanita itu akhirnya turun. Aku tidak terima mediasi apapun, tidak tanda tangan surat maaf, minta proses sesuai hukum dengan tegas. Mengerti, Nona Shen. Aku akan maksimalkan hak hukummu. Shen Waning si jalang kecil itu benar-benar memasukkanku ke tempat begini. Dia enak, hidup nyaman di rumah. Aku tidak akan lepaskan dia. Bu, sudahlah. Ini memang salah kita. Waning dia juga dirugikan. Salah aku? Salah apa? Apa salahku jual mesin cuci murahan? Apa salahku suruh dia kerja rumah? Dia malah bongkar rumah, dan masukkan aku ke penjara. Itu mau bunuh aku? Ming Yu, kenapa kamu bela orang luar itu? Aku ibumu. Tapi Bu, kamu memang pukul dia, dan rusak HP-nya. Apa salahku pukul dia? Dia menantuku. Apa salahku tegur dia? Apa salahku rusak? HP murahannya, dia bongkar renovasi rumah kita 380.000. Aku belum hitung sama dia. Tidak, aku tidak bisa biarkan begini. Aku harus temu dia, suruh dia minta maaf, dan ganti rugi biaya renovasi. Kalau tidak, aku tidak bisa relakan. Bu, jangan pergi. Kamu masih dalam masa penangguhan, kalau buat masalah lagi bisa ditahan, dan Waning sekarang tidak mau temui kita. Tidak guna. Sepertinya dia takut. Besok aku ke kantornya, biar semua orang di kantornya tahu, dia menantu jahat macam apa, biar dia tidak betah di kantor. Mungkin suruh ibu pergi ke perusahaan dan membuat keributan. Sen Waning tidak tahan tekanan, bisa jadi lemah hati. Mbak Sen, ada seorang nenek di lobi bawah cari kamu. Katanya dia mertuamu, emosinya sangat tidak stabil. Kamu mau turun lihat? Aku tahu. Kamu suruh satpam dulu. Bawa Li Chuilan ke ruang tamu. Setelah selesai rapat pagi, aku akan ke sana. Dengan sifat Li Chuilan, pasti dia tidak akan tinggal diam setelah dirugikan. Dia akan membuat keributan di perusahaan. Aku sudah menduga. Progres kerja minggu lalu sudah selesai 90%.
Fokus minggu ini adalah Shen Wanning, kamu keluar, kamu keluar. Dasar menantu durhaka dan jahat, kamu menipu pernikahan dan uang, dan juga memasukkan aku ke penjara. Kamu keluar dan jelaskan. Wanning, kamu turun dulu tangani. Jangan ganggu ketertiban perusahaan. baik, Pak Manajer Wang. Semuanya, cepat lihat. Menantu jahat ini, hari pertama menikah langsung cerai dengan anakku, dan juga dekorasi rumah kami 380.000 dibongkar semua. Aku hanya menegurnya sedikit, dia langsung memasukkan aku ke penjara. Di dunia ini mana ada perempuan sekejam ini? Li Chuilan, apa kau sudah cukup membuat keributan? Ini perusahaanku, bukan tempatmu berulah. Shen Wanning, kamu masih punya muka keluar? Dasar pengkhianat. Keluarga Zhou kami apa salahnya padamu? Kamu mau hancurkan keluarga kami begini? Aku hancurkan keluarga kalian? Mesin cuci baru aku beli 8.000, kamu jual 1.000 saja. Hari pertama aku menikah, kamu suruh aku bangun jam 5 cuci baju seluruh keluarga dengan tangan. Dan juga menyuruhku, yang alergi seafood, memasak hidangan seafood untuk kalian. Hal-hal ini, kenapa kamu tidak ceritakan ke semua orang? Kamu mengada-ada. Itu demi kebaikanmu. Biarkan kamu olahraga, biarkan kamu belajar jadi istri dan ibu yang baik. Kamu tidak berterima kasih. Sudahlah, malah balik menggigitku, dasar tidak punya hati. Lepaskan aku. Hari ini aku harus pukul mati monyet kecil ini. Bu, jangan ribut. Kita bicara baik-baik. Bicara baik-baik, aku tidak ada yang perlu dibicarakan dengannya. Semuanya lihat, ini yang dibongkar Shen Wanning. Rumah kami, rumah baru yang bagus, dibongkar jadi rumah kosong. Dia benar-benar gila. Ya ampun, Mbak Shen ini kejam sekali. Li Chuilan, hari ini benar-benar bertekad bikin aku kehilangan muka. Kalau begitu, jangan salahkan aku tidak menyisakan sedikit pun rasa hormat. Halo, saya reporter dari Harian Warga Kota. Maaf, nenek ini, apakah yang Anda katakan tadi benar? Menantu Anda benar-benar menikah sehari, lalu cerai dan merusak rumah, dan juga memasukkan Anda ke penjara? Halo, saya dari lokal wartawan platform video pendek. Nona Shen, mengapa Anda melakukan ini? Apakah ada masalah dengan keluarga suami? Tidak menyangka, Li Chuilan bahkan memanggil wartawan. Sepertinya, dia benar-benar ingin memperbesar masalah ini. Membuat saya kehilangan muka dan hancur. Kawan wartawan, kalian harus membela saya. Hidup saya tidak mudah. Saya susah payah membesarkan anak. Laki-laki akhirnya susah payah menikahkannya. Ternyata mendatangkan seorang ratu. Pada hari pertama pernikahannya, hanya karena saya menjual mesin cuci bekasnya, dia merobohkan seluruh renovasi senilai 380.000. Saya berdebat dengannya, dia malah menelepon polisi, memasukkan saya ke tahanan. Saya seorang nenek berusia 60 tahun, menderita di dalam selama 7 hari. Sekarang dia juga mau menuntut saya, membuat saya di penjara. Dosa apa yang telah saya perbuat? Kawan wartawan, apa yang dikatakan ibu saya benar. Saya dan Shen Wanning pacaran 3 tahun, hubungan kami selalu baik. Saya benar-benar tidak menyangka dia akan melakukan hal ekstrem seperti ini. Karakter dia terlalu ekstrim, hal kecil saja dipermasalahkan. Tidak ada rasa hormat sama sekali. Ibu saya hanya menegur dia. Dia membalas dendam seperti ini. Saya benar-benar kecewa. Nona Shen, maaf, bagaimana tanggapan Anda terhadap pernyataan ibu mertua dan mantan suami Anda? Apakah ada tanggapan? Apakah Anda benar-benar karena mesin cuci lalu merobohkan seluruh rumah? Nona Shen, Anda menikah sehari lalu cerai. Apakah ada rahasia di baliknya? Apakah ini penipuan pernikahan? Nona Shen, Anda memasukkan ibu mertua Anda ke penjara. Apakah tidak ada sedikit rasa bersalah? Wanning, apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa sampai memanggil wartawan? Kamu cepat selesaikan masalah ini. Jangan beri dampak buruk pada perusahaan. Manajer Wang, tenang saja, saya akan selesaikan. Beri saya sedikit waktu, saya akan beri penjelasan pada semua orang. Li Chuilan, karena kamu sudah memanggil wartawan, hari ini kita bicara terang-terangan. Tapi ini bukan tempat yang tepat untuk bicara. Kita bicara di ruang tamu. Saya tidak mau. Saya mau bicara di sini. Biarkan semua orang lihat wajah aslimu sebagai menantu jahat. Terserah kamu. Tapi saya ingatkan kamu, setiap kata yang kamu ucapkan sekarang bisa menjadi bukti di pengadilan. Jika kamu terus memfitnah saya akan menuntut tanggung jawab hukummu. Saya tidak takut padamu. Apa yang saya katakan itu benar. Teman-teman wartawan, tentang masalah ini, nanti saya akan melalui pengacara saya mengeluarkan pernyataan resmi dengan semua bukti. Sekarang saya masih ada kerjaan, permisi. Li Chuilan, kamu ingin menghancurkan nama baikku. Benar-benar nggak segan-segan ya.
Perempuan ini keterlaluan ya, bukannya cuma mesin cuci. Pasti penipuan pernikahan. Wanita sekarang, makin cengeng aja. Perempuan macam ini harusnya sendirian sampai tua. Siapapun yang menikahinya pasti sial. Nggak kelihatan Kak Sen biasanya kalem. Ternyata, di belakang galak. Kita nggak tahu isi hati orang. Sampai mertua pun dimasukkan ke penjara. Siapa yang berani kerja sama dengannya? Silakan masuk. Wan Ning, ayo bicara. Pak Wang, silakan. Dampak kejadian ini sangat buruk. Sudah banyak orang telepon ke resepsionis kantor untuk memaki, jika kamu tidak bisa segera menangani, mempertimbangkan citra perusahaan, perusahaan mungkin akan memberhentikanmu sementara. Saya mengerti. Saya tidak akan biarkan urusan pribadi merugikan perusahaan. Waning, ibu sudah lihat berita di internet kamu dizalimi. Bu, saya nggak apa-apa, jangan khawatir. Itu semua fitnah yang tidak benar. Saya akan segera meluruskan. Anakku, ibu kan tahu siapa kamu? Kamu bukan tipe orang yang suka ribut tanpa alasan, pasti mereka yang mengganggumu. Kalau tidak, kamu tidak akan berbuat seperti itu. Jangan takut, jangan bersedih, juga ayah dan ibu selalu di pihakmu. Apapun yang terjadi, ayah dan ibu akan menemanimu. Komentar-komentar di internet itu, jangan dipikirkan. Mereka itu nggak tahu, apa-apa hanya tahu ikut-ikutan. Bu, Ayahmu sudah bilang, kalau ada orang berani cari masalah ke kantormu, dia akan bawa orang untuk menghajar mereka. Tenang, ada ayah dan ibu, nggak ada yang bisa ganggu kamu. karena kalian ingin bermain besar, maka saya akan main sampai habis. Menangis tidak akan menyelesaikan masalah, hanya dengan menunjukkan bukti, baru bisa menampar muka para pembuat fitnah, baru bisa membersihkan nama saya. Halo permisi, apakah ini Pak Wang? Saya Shen Waning, minggu lalu Bapak mengambil dari rumah saya mesin cuci tabung baru. Oh, kamu, ada apa? Begini, mesin cuci itu dijual diam-diam oleh mertua saya kepada Bapak. Saya tidak tahu waktu itu sekarang, karena hal ini timbul masalah. Saya minta Bapak menjadi saksi membuktikan bahwa mesin cuci itu memang benar-benar baru dan Bapak membelinya seharga 1.000 yuan boleh? Ini kurang baik, ya saya cuma pemulung, tidak ingin campur urusan rumah tangga. Pak Wang, saya tahu ini akan merepotkan Bapak tapi saya benar-benar sangat butuh bantuan Bapak. Mertua saya tidak hanya menjual mesin cuci saya tapi juga datang ke kantor saya dan ribut memfitnah saya. Jika Bapak tidak mau bersaksi, saya benar-benar tidak bisa membela diri, dan saya tidak akan menyusahkan Bapak gratis. Saya akan memberikan imbalan sebagai terima kasih. Baik, saya bantu bersaksi. Kapan perlu, telepon saya saja. Terima kasih banyak Pak Wang. Nona Shen. Bukti cukup untuk membersihkan nama Anda. Saran, besok rilis pernyataan resmi. Kami akan tetap menuntut hak hukum terhadap penyebar fitnah. Baik, lakukan saja sesuai katamu. Setelah pernyataan selesai, kirim dulu ke saya, besok jam 9 pagi tepat rilis. Juga, kasus perusakan barang oleh mertua Anda. Kejaksaan sudah memberitahu akan sidang minggu depan. Saya akan urus sepenuhnya menuntut sesuai hukum. Li Chuilan, Zhou Mingyu. Kalian ingin membuatku hancur reputasi, kan? Kalau begitu biar ku perlihatkan siapa yang sebenarnya hancur reputasi. Wah, balik lagi, ternyata bukan menantu yang terlalu kejam tapi mertua yang aneh sekali. Mesin cuci baru 8.000 yuan dijual 1.000 yuan, mertua ini otaknya bermasalah, ya? Hari pertama nikah disuruh bangun jam 5, ambil semua baju keluarga dan serahkan kamar utama, suruh orang alergi seafood, masak seafood besar-besaran, ganti aku juga berantakin rumah. Mantan suami ini menjijikan banget, dia cuma jadi penengah tanpa pihak. Minta maaf pada Nona Shen. Minta maaf pada Nona Shen. Berhenti rugi tepat waktu itu sangat bijaksana. Dukung Nona Shen untuk melanjutkan sampai akhir.
Palsu, semua ini palsu. Shen Wanning, perempuan sialan itu, memalsukan bukti. Dia berbohong. Dia ternyata memegang begitu banyak bukti. Kami pikir cukup menyalahkan dia sepenuhnya, semua orang akan percaya pada kita. Tapi kebenaran tetaplah kebenaran. Zhou Mingyu, bicara dong, kamu bicaralah. Sekarang bagaimana? Sekarang semua orang memaki kita, muka kita habis. Apalagi yang bisa dilakukan? Ini semua gara-gara kamu. Aku sudah bilang padamu, jangan pergi ke kantor Shen Wanning bikin keributan, jangan cari wartawan, kamu tidak mau dengar. Sekarang jadinya, kamu puas? Mana aku tahu, dia punya begitu banyak bukti. Aku juga ingin membela kamu. Aku tidak menyangka akan jadi begini. Mau melepaskan kekesalan, sekarang malah tidak jadi, malah membuat nama kita jelek, sekarang jadinya. Semua orang tahu aib keluarga kita. Bagaimana aku bisa keluar rumah, bertemu orang nantinya? Zhou Mingyu. Karena masalah kotor di rumahmu ini, resepsionis perusahaan penuh dengan keluhan tentangmu. Sangat mempengaruhi citra perusahaan. Kamu bisa bertanggung jawab? Pak Manajer, tolong dengar penjelasan saya, itu semua kesalahpahaman. Kamu pulang dan istirahat dulu. Tunggu sampai semuanya tenang dulu. Posisimu akan saya atur orang untuk menggantikan sementara. Mesin cuci itu benar-benar baru. Lapisan pelindungnya saja belum disobek. Nenek ini dulu dia mengeluh menantu perempuannya boros listrik. Tidak tahu cara mengatur rumah tangga. Aku merasa dapat keuntungan besar. Saya terima saja. Kenapa bisa begini? Kak Shen, kejadian sebelumnya itu salah kami. Jangan dianggap serius. Kak Shen, kamu hebat banget. Menghadapi orang aneh seperti itu, ibu mertua dan pria mama, harusnya balas seperti ini. Kak Shen, kalau nanti mereka berani datang lagi, tolong, kami semua akan bantu kamu. Terima kasih semuanya. Sudah lewat, ayo kerja. Wanning, maaf ya. Sebelumnya aku salah paham sama kamu. Kamu menangani masalah ini dengan sangat baik, tenang dan rasional, berdasarkan fakta dan alasan, tidak menimbulkan dampak negatif. Apapun pada perusahaan, aku sudah melapor ke bos-bos sangat puas dengan kinerjamu. Terima kasih, Manajer Wang. Juga terima kasih atas pengertian dan dukungan perusahaan. Sama-sama. Kamu adalah tulang punggung perusahaan kita. Kemampuanmu kuat dan kepribadianmu juga baik. Tentu saja kami percaya padamu. Omong-omong, soal skorsing yang dibicarakan sebelumnya, anggap saja tidak pernah terjadi. Kamu tenang bekerja saja, jangan ada kekhawatiran. Baik, aku akan lakukan. Wanning, aku sudah tahu masalahnya. Bagus, kalau menghadapi masalah, harus berani membalas. Jangan menahan diri dan merendah. Inilah yang seharusnya dimiliki karyawan perusahaan kita. Keberanian yang seharusnya. Terima kasih, Bos. Sama-sama, aku sudah bilang ke bagian administrasi. Kedepannya, kalau ada yang datang membuat masalah, langsung suruh satpam mengusirmu. Bekerjalah dengan tenang, perusahaan mendukungmu. Bagus. Aku tahu kamu tidak akan tumbang. Kalau butuh bantuan, bilang saja kapanpun. Terima kasih, aku tidak apa-apa. Setelah selesai urusan ini, aku traktir kamu makan. Baik, aku tunggu. Hari-hari berlalu panasnya di internet perlahan mereda. Ku dengar Zhou Mingyu sudah mengundurkan diri dari perusahaan berencana pulang kampung Li Cuilan seharian di rumah saja, takut keluar takut dikenali dan ditunjuk-tunjuk. Pengacara Liu, pemberitahuan sidang sudah diterima. Nona Shen, tenang saja, aku sudah siap sepenuhnya. Saat persidangan, kamu hanya perlu menyampaikan apa adanya kejadian yang sebenarnya. Selebihnya serahkan padaku. Baik, terima kasih atas kerja kerasmu. Setelah Rabu depan semua akan selesai, akhirnya bisa benar-benar lepas dari orang dan hal yang menyebalkan itu dan memulai hidup baru. Beberapa hari sebelum sidang hari-hari terasa sederhana tapi penuh.
Kamu kok datang? Bukankah sudah kubilang? Jangan datang menggangguku lagi. Waning, aku tahu aku salah. Aku benar-benar tahu aku salah. Beri aku satu kesempatan lagi, ya? Kita mulai lagi. Aku pasti akan memperlakukanmu dengan baik, tidak akan membuatmu menderita lagi. Mulai lagi? Zhou Mingyu, menurutmu mungkin? Semuanya sudah berakhir. Sejak saat ibumu menjual mesin cuciku dan kau diam saja, saat itu hubungan kita sudah berakhir. Bukan begitu, Waning. Saat itu aku hanya tidak tahu harus bagaimana. Itu ibuku. Masa aku harus bertengkar dengannya? Kupikir kau akan mengerti. Aku sungguh tidak menyangka akan jadi begini. Mengerti? Mengertimu? Siapa yang mengerti aku? Hari pertama menikah ibumu membangunkanku jam 5 untuk cuci tangan baju seluruh keluarga. Disuruh pindah dari kamar utama. Di mana kau? Kau hanya mendamaikan. Aku memaklumi dia. Saat ibumu memukulku, di mana kau lagi? Kau khawatir akan dampak buruk. Zhou Mingyu, kau tidak pernah berpihak padaku. Aku akan berubah. Aku pasti berubah. Waning, kita punya 3 tahun perasaan. Apa kau tega meninggalkannya? Ibuku sudah tahu salahnya. Dia tidak akan lagi campur tangan dalam hidup kita. Kita menikah lagi ya? Lepaskan aku, Zhou Mingyu. Jangan menipu diri sendiri. Ibumu tidak akan berubah. Kau juga tidak akan pernah berubah. Tidak mungkin lagi di antara kita. Dan besok sidang dimulai. Kuharap kau dan ibumu bisa merenungkan perbuatan kalian. Jangan ganggu aku di sini. Waning. Waning, apa kau begitu membenciku? Besok akan menjadi akhir segalanya. Minum kopi biar segar. Terima kasih. Jangan gugup, ada aku. Aku tidak gugup. Aku hanya merasa ini akhirnya akan berakhir. Ya, sebentar lagi selesai. Sidang dimulai sekarang. Penggugat, Shen Wanning, menuduh tergugat, Li Chuilan, dengan sengaja merusak barang milik orang lain. Nilai kerugian 12.000 yuan. Fakta jelas, bukti kuat. Mohon pengadilan menjatuhkan hukuman sesuai hukum. Li Chuilan bertindak karena dorongan sesaat, sehingga merusak ponsel Shen Wanning. Niat jahatnya tidak besar. Dan Li Chuilan sudah berusia 60 tahun lebih, kesehatannya kurang baik, mohon pengadilan menjatuhkan hukuman ringan, dengan hukuman percobaan. Aduh, kasihan. Sepuh ini masih harus dipenjara. Tidak perlu sampai begitu kan? Iya, betul, cuma rusak satu ponsel saja. Penggugat, Shen Wanning. Apa ada tambahan fakta kasus? Keterangan. Yang Mulia, soal fakta ponsel yang dipecahkan sudah dijelaskan dengan jelas. Waktu itu Li Chuilan tahu itu milik saya, barang pribadi, dan di depan umum tetap saja memecahkannya. Itu bukan dorongan sesaat, melainkan penghinaan terang-terangan terhadap martabat dan harta benda saya. Saya mohon pengadilan memutuskan secara adil sesuai hukum. Sekarang, mohon putar bukti di persidangan. Yang Mulia, saya tidak sengaja. Shen Wanning yang pertama bongkar rumah keluarga Zhou. Saya marah saat itu, baru lempar ponsel Shen Wanning. Shen Wanning juga salah. Tergugat, Shen Wanning, membongkar renovasi yang dibayar sendiri sebelum nikah adalah menjalankan hak milik yang sah. Meskipun Anda tidak puas dengan tindakan Shen Wanning, seharusnya diselesaikan lewat jalur hukum, bukan dengan kekerasan, merusak barang. Perbuatan Anda sudah melanggar hukum. Tergugat tidak hanya sengaja merusak barang orang lain, tetapi setelah itu, secara terang-terangan pergi ke perusahaan penggugat, memfitnah dan mencemarkan nama baik. Perbuatan keji, dampak sosial sangat buruk. Mohon pengadilan menjatuhkan hukuman berat. Klien saya, Li Chuilan, adalah lansia. Pendidikannya rendah, kesadaran hukum tipis. Saat kejadian, dia tidak berniat merusak barang, tapi karena melihat rumah baru menikah anaknya dibongkar jadi kotor, emosi sesaat tidak terkendali, baru melakukan tindakan berlebihan. Melempar ponsel. Harusnya mendapat keringanan atau pengurangan hukuman. Istirahat, majelis hakim akan musyawarah. Ah, nenek 60 tahun lebih, kasihan. Bagaimana kalau dianggap selesai? Ya, seumur hidup tidak pernah berbuat salah. Kali ini juga mungkin kesal sesaat. Menurut saya, merusak barang orang itu salah, tua bukan alasan. Dan,
Nenek ini sebelumnya juga datang ke perusahaannya untuk ribut, bukan perbuatan orang baik-baik. Terdakwa Li Chuilan dinyatakan bersalah atas tindak pidana merusak barang dengan sengaja, dijatuhi hukuman penjara 6 bulan dengan masa percobaan 1 tahun. Semuanya sudah berakhir. Sejak hari pertama pernikahan, mertuaku menjual mesin cuci, sampai aku merusak rumah dan mengajukan cerai, sampai mertua bikin keributan dan skandal publik, sampai akhirnya sidang hari ini. Lebih dari sebulan ini, aku mengalami banyak hal. Ada sakit hati, marah, lelah. Tapi yang kurasakan sekarang lebih banyak adalah kelegaan. Selamat, akhirnya selesai. Terima kasih sudah datang menemaniku hari ini. Sama-sama. Aku bilang akan mendukungmu. Untuk merayakan bebas dari masalah, aku traktir kamu makan. Baik, tapi kali ini aku yang traktir. Sudah kubilang, setelah urusan selesai, aku traktir kamu. Oke. Terserah kamu. Pak Zhang datang. Pesanan biasa? Iya, biasa. Jangan terlalu pedas. Tanpa daun ketumbar. Kamu tahu aku tidak suka daun ketumbar. Tentu tahu. Ingat, aku ini polisi. Hari ini benar-benar terima kasih. Tidak hanya menemaniku di sidang, tapi juga makan bersamaku. Jangan sungkan. Waning, aku tahu kamu baru saja mengalami pernikahan yang gagal. Pasti masih ada trauma. Aku tidak akan memaksamu. Juga tidak akan mendesakmu. Aku akan menunggumu. Sampai kamu siap. Baik, Kalau begitu, aku tidak naik ke atas. Kamu istirahat saja. Kalau ada apa-apa, telepon aku kapan saja. hati-hati di jalan. Masa lalu sudah berlalu, orang dan hal yang menyebalkan itu sudah menjadi sejarah. Meskipun pernikahan yang gagal itu membawa luka, tapi juga membuatku tumbuh. Pernikahan bukan segalanya bagi wanita. Kemandirian ekonomi dan kemandirian pribadi yang paling penting. Mbak Shen, ini uang patungan. Selamat, Wakil Direktur Shen. Terima kasih semuanya. Kedepannya, kita kerjasama, buat pekerjaan lebih baik lagi. Waning, aku mau bicara sesuatu. Kemarin aku bertemu Zhou Mingyu di kota. Dia tampak sangat menderita. Ku dengar setelah dia resign, dia tidak pernah dapat pekerjaan yang cocok. Sekarang dia antar paket di stasiun pengiriman kota. Lao Zhu, cepat. Dan Li Chuilan, sekarang dia sangat menderita. Karena punya catatan kriminal, orang di desa merendahkannya. Setelah keluar, setiap minggu dia harus lapor dan belajar di komunitas. Juga harus ikut kerja bakti. Dia yang dulu sangat menjaga harga diri, sekarang kalau keluar harus pakai topi dan masker. Kudengar dia juga setiap hari memarahimu di rumah. Zhou Mingyu menasihatinya sedikit, tapi dia malah bertengkar hebat dengan Zhou Mingyu. Dia bilang, memelihara anak yang tidak tahu terima kasih. Sekarang hubungan ibu dan anak sangat renggang. Setiap hari bertengkar di rumah. Apa yang kamu tanam, itu yang kamu tuai. Jika dulu ada lebih banyak rasa hormat dan lebih sedikit egois, tidak akan sampai seperti ini. Selamat atas promosi, Wakil Direktur Shen. Bagaimana kamu tahu aku dipromosikan? Aku tebak. Sebenarnya, kemarin saat aku meneleponmu, aku dengar rekan kerjamu mengucapkan selamat padamu. Kamu pandai berpura-pura ya. Ayo, untuk merayakan promosimu, aku ajak kamu makan masakan Jepang yang enak banget. Dia selalu menyembunyikan kelembutannya dalam detail-detail kecil. Tidak pernah sengaja menyenangkan orang. Bersamanya, akhirnya aku bisa tidak perlu berpura-pura, tidak perlu tegang setiap saat. Terima kasih untuk hari ini. Cepat pulang dan istirahat. Tunggu. Kado promosi untukmu. Terima kasih, aku suka sekali. Syukurlah kamu suka. Naiklah, cepat istirahat. Besok aku jemput kamu kerja.
Waning, ini aku. Ada perlu? Aku, besok akan pergi ke Shenzhen. Mungkin, tidak akan kembali lagi. Aku ingin bertemu denganmu untuk terakhir kalinya, mengucapkan maaf padamu. Baik, besok jam 3 sore. Kita bertemu di kafe di bawah kantor. Waning, kamu datang? Satu Americano. Katakan, ada apa? Waning, maaf, aku tahu bicara ini sudah terlambat, tapi aku tetap ingin meminta maaf, dulu aku yang salah. Aku terlalu penakut, terlalu tidak bertanggung jawab, membuatmu menderita begitu banyak. Jika waktu bisa diputar ulang, aku pasti tidak akan memperlakukanmu seperti itu lagi. Biarlah masa lalu berlalu. Aku tahu, aku tidak berhak lagi, memohon maafmu, ibuku sekarang juga sudah sadar salah. Dia setiap hari menangis di rumah, bilang dulu, tidak seharusnya begitu padamu. Tapi semuanya sudah terlambat, kita tidak bisa kembali lagi. Kali ini aku pergi ke Shenzhen, ikut teman untuk usaha kecil, nanti akan menetap di sana, tidak akan kembali lagi, aku hanya ingin memberitahumu, semoga kamu bahagia ke depannya, kamu pantas mendapatkan orang yang lebih baik. Zhou Mingyu, aku sudah tidak membencimu lagi. Kita hanya tidak cocok saja, kamu tidak perlu terus hidup dalam rasa bersalah. Jalani hidupmu dengan baik. Terima kasih, Waning. Mendengar ucapanmu itu sudah cukup bagiku. Aku harus pergi, semoga perjalananmu lancar. Waning, polisi itu, apakah dia baik padamu? Dia baik. Sudah selesai. Ya, sudah selesai. Kalau begitu, ayo kita pergi. Biarlah masa lalu benar-benar berlalu. Di depan, ada pemandangan yang lebih indah menantinya. Direktur Shen bilang, malam ini ada jamuan perayaan ibu harus hadir. Bilang ke bos malam ini, aku ada urusan pribadi, tidak jadi 6 bulan kemudian, aku menjadi direktur departemen termuda di perusahaan. Kenapa terlambat? Sudah lama menunggu, ya? Sudah lebih baik? Waning, aku tahu kamu pernah mengalami pernikahan yang gagal. Mungkin masih ragu tentang hubungan. Aku tidak akan memaksamu. Juga tidak akan mendesakmu. Aku hanya ingin memberitahumu. Aku menyukaimu, ingin menghabiskan sisa hidup bersamamu, aku akan menggunakan seumur hidup untuk membuktikan cintaku padamu. Kamu mau memberiku kesempatan ini? Aku bersedia. Aku bersedia. Terima kasih, Waning. Terima kasih mau percaya padaku, Waning. Nanti setelah kita menikah, ajak orang tuamu tinggal bersama kita. Baik, pernikahan yang baik bukanlah mengalah terus, tapi dua orang yang saling menghormati, saling menghargai, bergandengan tangan menjalani sisa hidup. Luka di masa lalu telah menjadi lencana kedewasaan.